Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman dimanapun Anda bahagia? Di video kali ini saya ingin mempraktikkan bagaimana menggunakan aplikasi SPSS untuk menganalisis data non-parametrik dengan analisis Wilcoxon, test, dan NGen. Oke, kita coba lihat. Ini saya ada sebuah penelitian, ya. Sebuah penelitian mengenai pengaruh media web pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi junior network administrator pada siswa TKJ SMK Negeri 1 Sukadana. Nah, rumusan masalahnya adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kompetensi junior administrator siswa TKJ SMK Negeri 1 Sukadana antara sebelum dan sesudah menggunakan media web pembelajaran. Yang kedua, seberapa besar tingkat efektivitas penggunaan media web pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi siswa berdasarkan uji NGen. Nah, untuk hipotesisnya yaitu H0 ya. Untuk uji Wilcoxon ya, data yang digunakan adalah data pretest dan posttest ya yang sudah terbukti berdistribusi tidak normal. Nah, nanti kita akan melakukan uji normalitas. Untuk H0-nya, tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan media web pembelajaran. Kemudian, hipotesis alternatifnya, terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan media web pembelajaran. Nah, perlu kita ketahui bahwa penelitian ini menggunakan jenis pre-experimental design dengan rancangan one group pretest post-test desain. Nah, peneliti menggunakan satu kelas tanpa kelas kontrol, jadi semuanya menjadi kelas eksperimen untuk diberikan tes awal, kemudian dilakukan treatment, dan selanjutnya diakhiri dengan tes akhir atau post-test. Baik, ini saya sudah punya data, kita langsung saja ke XPSS, jadi buka. Kemudian kita buka data Excel-nya menggunakan file open data. Nah, di sini sudah ada file action mengenai data Wilcoxon dan NGen ya. Kita coba buka dulu. Oke, ini kita oke. Nah, baik di sini sudah ada datanya ya. Di variabel view-nya juga sudah name-nya sudah berganti. Kita perlu kasih label juga boleh. Pretest dan posttest. Nah, langkah awal adalah syarat tadi ketika datanya berdistribusi tidak normal, maka kita bisa melakukan uji Wilcoxon. Artinya data ini adalah data non-parametrik. Untuk mengujinya kita menggunakan menu Analyze, kemudian Descriptive Statistic, dan Explore. Kita masukkan ke dependent list-nya untuk pretest dan posttest. Masuk ke menu Plots, centang normality plots dan width test, kita klik continue dan oke. Nah, kita akan lihat apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Baik, di sini kita melihat adanya data pretest 25 siswa dan posttest 25 siswa. Nah, ketika responden itu lebih dari 50, maka kita menggunakan Kolmogorov, atau jika N kurang dari 50, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, deskripsinya bisa dilihat di sini. Pretest, untuk pretest ada nilai minnya 48,52. Sedangkan nilai posttest, nilai minnya adalah 77,12. Nah, di sini nampak adanya peningkatan nilai rata-rata ya. Nah, untuk tes normality-nya, karena di sini respondennya kurang dari 50, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, untuk pretest Shapiro-Wilk-nya, p-value-nya adalah 0,006 dan posttest-nya adalah 0,000. Berarti ini menggambarkan p-value-nya kurang dari 0,05. Artinya data ini tidak berdistribusi normal, artinya merupakan uji non-parametrik. Nah, sehingga kita bisa melanjutkan analisis ke Wilcoxon. Oke, untuk analisis Wilcoxon, kita perlu melakukan analyze ya, kita analyze, kemudian non-parametric test, kemudian kita lanjut ke legacy dialog, kemudian kita pilih to relate sample.
Nah, di sini kita masukkan ke test pair-nya adalah pretest dan post testnya. Nah, tes tipenya menggunakan Wilcoxon. Oke, kita oke kan? Nah, ini sudah tampil ya, nanti akan tampil range-nya ya, Wilcoxon Sign Range testnya dan tes statistiknya. Ini dua tabel ini kita copy saja ke Microsoft Word ya. Nah, setelah kita copy, kita tampilkan di Microsoft Word dan kita lakukan interpretasi. Kita perhatikan di sini ada negatif rank, positif rank, dan TIS. Nah, interpretasinya adalah uji Wilcoxon yang dilakukan. Ya, perhatikan tes statistiknya. Untuk tes statistiknya pada baris asim sig to tail. Nah, ini nilainya adalah 0,000. Nah, jika probabilitas signifikan assign sig to tail-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, terjadi peningkatan nilai pada 100% siswa lah, terlihat dari skor post-testnya. Nah, yang lebih tinggi ya, jadi nilai post-testnya lebih tinggi daripada pretest. Maka hasil uji Wilcoxon pasti akan menunjukkan asumsi signifikan to-tail-nya kurang dari 0,5. Artinya terdapat perbedaan yang bermakna akibat pemberian perlakuan ya. Artinya di sini perlakuan treatment tadi ya menggunakan media web pembelajaran. Oke, setelah itu kita ingin mengetahui apakah media web pembelajaran ini seberapa efektivitasnya ya. Seberapa efektivitas untuk meningkatkan hasil belajar. Maka kita bisa melanjutkan ke tes and gain ya untuk menghitung efektivitas. Baik, untuk menghitung aktivitas, kita punya rumus ya, menurut Heck tahun 1999, rumus NG-nya adalah skor post-test dikurang skor pretest dibagi skor maksimal dikurang skor pretest. Nah, dengan kategori berikut ya, sama seperti video sebelumnya tentang NGen, perhitungan NGen. Nah, kita langsung saja teman-teman, kita kembali ke SPSS. Kita akan melakukan transform ya, karena berkaitan dengan perhitungan yang akan kita lakukan sesuai dengan rumus, yaitu transform compute variable. Nah, target variabelnya adalah post kurang nilai post test dikurang nilai pretest. Nah, dengan numeric expressionnya post test dikurang pretest. Oke, jangan lupa ininya. Oke, baik, sudah keluar. Kita lanjut lagi. Skor maksimal dikurang skor pretest. Nah, kita coba transform compute variable. Ini kita reset saja. Ini kita buat maksimal kurang pretest. Oke. Berarti nilai maksimal dikurang, di sini. Berarti nilai maksimalnya adalah 100 dikurang pretest. Oke. Baik, kita lanjut. Untuk mencari n-gain score adalah hasil perhitungan post-test dikurang pretest dibagi skor maksimal dikurang skor pretest. Ya, kita transform kembali compute variable, kita reset. Ini adalah n-gain score. Ya, n-gain score rumusnya adalah post kurang pretest dibagi maksimal dikurang pretest. Oke. Nah, kita akan melihat data yang ditampilkan oleh SPSS ya, di sini sudah nampak. Nah, n-gain-nya 0, ya. Oke, ini variabelnya bisa kita hapus saja. Ya, n-gain di sini, n-gain skornya adalah 0,05. Oke, kita bisa membuat atau mengubah nilai n-gain ini menjadi persentase. Caranya transform compute variable, kemudian kita reset dulu. Ini n-gain persentase.
Ya, kita akan mengalihkan n-gain di numeric expression-nya dengan 100 supaya menjadi persentase. Oke. Nah, kita lihat kembali di data view. Nah, maka persentasenya sudah muncul di sini. Namun di sini nilainya ada desimalnya ya. Jadi kita perlu ubah di bagian pos kurang pri jadi 0 dan maksimalnya maksimal dikurang pri itu menjadi 0. Nah, kita lihat lagi di data view. Nah, maka hasilnya seperti ini. Maka n-gain persentasenya mengikuti ya 3,41 dan sekian. Nah, baik. Setelah ini kita akan melakukan uji n-gain untuk mengetahui efektivitasnya. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah melihat kategori ya. Ketika nilai n-gain-nya itu lebih dari sama dengan 0,7 maka kategorinya tinggi. 0,3 sampai 0,7 itu kategori sedang, sedangkan kurang dari 0,3 itu kategorinya rendah. Untuk persentasenya bisa dilihat ketika lebih dari 75 efektif, 56 sampai 75 cukup efektif, 40 sampai 55 kurang efektif, dan kurang dari 40% itu tidak efektif. Nah, kita coba lihat hasil analisisnya. Mohon disimak, kita ke menu Analyze, kemudian masuk ke Descriptive Statistik, dan Descriptive. Nah, di sini kita akan masukkan n-gain score ke dalam variabel dan n-gain persentase. Oke, kita akan lihat. Nah, ini sudah muncul deskriptifnya, kita copy ya. Kita copy ke dalam Word. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Oke, hasilnya bisa dilihat ya. Dari hasil perolehan rata-rata, skor n-gain adalah 0, min-nya adalah 0,666. Nah, ini mengacu pada kategori hack, yaitu nilai 0,666 berada pada rentang antara 0,3 sampai 0,7. Nah, artinya peningkatan kompetensi siswa berada pada kategori sedang. Nah, jika kita konversikan ke dalam persentase, maka perhitungannya adalah 66%. Maka efektivitas media pembelajaran tersebut tergolong cukup efektif karena berada di antara 56 sampai 75. Nah, dari data ini, dari analisis ini, kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan penggunaan media web pembelajaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi junior administrator pada siswa SMK TKJ, SMK Negeri 1 Sukadana. Terdapat perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah perlakuan. Ada tingkat peningkatan kompetensi siswa tergolong dalam kategori sedang. Nah, sedangkan persentase efektivitasnya mencapai 66%, yang berarti cukup ya. 66% itu artinya cukup efektif. Nah, untuk digunakan sebagai alat bantu pembelajaran. Sekian tutorial dari saya. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti video saya dan bisa mempraktikkannya dengan mudah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.